Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan pelatihan kepemimpinan bagi generasi muda Bovendigul. Proses seleksi calon anggota DPRK jalur afirmasi untuk Kabupaten Bovendigul kini telah masuk pada tahapan uji kompetensi. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali Infodigul edisi hari ini Jumat 15 November 2024 kembali hadir di hadapan Anda. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Roman Agnesia Barmase, inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita yang pertama. Proses seleksi calon anggota DPRK jalur afirmasi untuk Kabupaten Bovendigul kini telah masuk pada tahapan uji kompetensi, di mana calon anggota DPRK diminta menulis makalah yang selanjutnya dipresentasikan di hadapan tim penguji. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, serta Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten khusus orang asli Papua. Mengacu pada regulasi tersebut, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten saat ini tengah melaksanakan seleksi untuk pengangkatan anggota DPRP dan DPRK jalur afirmatif. Di Kabupaten Bovendigul, seleksi anggota DPRK sedang dilakukan panitia dan kini telah masuk pada tahapan uji kompetensi. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Seleksi DPRK Bovendigul, Adrianus Moromon, saat ditemui usai pelaksanaan ujian kompetensi. Dijelaskan sebelum masuk pada tahapan ini, panitia memberikan kewenangan kepada komunitas setiap suku untuk menerima pendaftaran dan selanjutnya mengusulkan masing-masing 3 orang dari setiap suku. Setelah menerima nama-nama yang diusulkan, panitia melakukan verifikasi administrasi. Calon yang dinyatakan layak untuk masuk pada tahapan seleksi selanjutnya adalah 11 orang calon yang kini sementara menjalani ujian kompetensi. Ujian tersebut meliputi tes tertulis, wawancara, dan presentasi makalah yang ditulis sendiri oleh peserta. Hal ini untuk melihat sejauh mana ide atau gagasan maupun solusi yang harus dilakukan ketika dipercayakan menduduki salah satu kursi di parlemen. Ini sudah proses itu, sampai dengan kita mulai melaksanakan kompetensi. Kompetensi juga itu ada tes tertulis, kemudian ada penulisan makalah, kemudian ada presentasi makalah yang pada malam hari itu. Tes tertulis sudah kita laksanakan di hari Senin. Kemudian hari Selasa itu mereka menulis makalah itu secara dengan tangan. Artinya mereka harus mencurahkan mereka punya pikiran dan solusi yang saya harus ambil seperti ini. Ketika saya terpilih ke DPR, saya harus buat seperti ini. Itu mereka tuangkan dalam satu tulisan. Tentunya sudah ada rambu-rambu yang itu sesuai semua dengan aturan 106. Diakui Andi Moromon, pada tahapan seleksi DPRK, pihaknya dihadapkan dengan masalah keterbatasan waktu, sehingga pelaksanaannya terkesan terburu-buru. Idealnya seleksi calon anggota DPRK harus dilakukan 3 bulan sebelumnya. Selain itu, masalah anggaran seleksi masih menjadi kendala tersendiri yang ikut mempengaruhi tahapan pelaksanaan. Ketua Pansel meminta para calon anggota DPRK untuk senantiasa menjaga kesehatan dan menunggu berbagai informasi selanjutnya dari panitia. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Sementara itu, Saudara, Ketua Panitia Seleksi DPRK Bovendigul, Adrianus Moromon, menyatakan banyak calon peserta DPRK dinyatakan gugur administrasi karena terlibat dalam partai politik.
Berdasarkan aturan, calon anggota DPRK harus bersih dan bebas dari ikatan dinas maupun partai politik minimal 5 tahun sebelum pelaksanaan seleksi. Pelaksanaan seleksi calon anggota DPRK Bovendigul mendapat beragam protes dari berbagai kalangan masyarakat, terutama bagi sebagian masyarakat 5 suku besar yang tidak terakomodir dalam seleksi calon anggota DPRK. Menjawab ketidakpuasan tersebut, Ketua Panitia Seleksi DPRK Bovendigul, Adrianus Moromon menjelaskan pihaknya bekerja berdasarkan aturan yang ada. Pada tahapan verifikasi faktual ditemukan banyak calon yang tidak memenuhi kriteria karena berbagai alasan. Ada yang persyaratan administrasinya belum lengkap, ada juga yang terlibat secara aktif sebagai anggota partai politik, sebagai aparat kampung, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Bagi mereka yang mungkin merasa tidak puas karena buat ini kayak itu kita validasi, kita verifikasi faktual. Jadi ada teman-teman, ada masyarakat yang tidak rasa puas mungkin, saya ini terdaftar, saya sudah berkas lengkap. Ya berkas lengkap, tapi kita verifikasi. Tuntutan undang-undang, tuntutan aturan bahwa saudara sebagai anggota partai kita akan cek di silo. Kemudian yang lebih apil lagi itu, saya sudah keluar dari silo, saya sudah bukan politik. Tapi kapan? Dalam aturan menyatakan 5 tahun. 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun lalu, oke, itu pasti. Tapi saya tanya kapan keluarnya? Baru bulan April kemarin, itu belum 5 tahun. Harus 5 tahun keluarnya dari anggota partai. Kalau 5 tahun lalu sudah keluar anggota partai, otomatis dalam SK DCT pasti tidak di KPU. Ya, kami sudah terima dari KPU. Kemudian ini saya tes pegawai negeri. Kalau tes calon pegawai negeri CPNS itu masuk dalam sistem. Ini tidak bisa. Terpaksa kita validasi, kita istirahat. Ya, lanjut karyamu di CPNS. Nah, ini kan macam ini kita validasi. Akhirnya ada teman-teman, saudara-saudara kita yang mungkin merasa tidak puas di hal ini. Andi Moromon lanjut menjelaskan harusnya calon peserta bersangkutan bisa meng-cross-check kembali pada dirinya sendiri yang disesuaikan dengan persyaratan dan mekanisme seleksi calon anggota DPRK. Diharapkan pelaksanaan seleksi anggota DPRK bisa berjalan lancar dan menghasilkan perwakilan masyarakat dari 5 suku besar yang siap memperjuangkan aspirasi masyarakat asli Bovendigul. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan pelatihan kepemimpinan bagi generasi muda Bovendigul. Kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan dan pengembangan SDM khususnya pemuda-pemudi orang asli Papua. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan pelatihan kepemimpinan orang asli Papua di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan kepemudaan khususnya bagi pemuda-pemudi orang asli Papua. Staf ahli Bupati Jeffrey Hani Ishak Nirahua saat membuka kegiatan tersebut mengatakan pelatihan kepemimpinan sangatlah penting untuk memberi bekal pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya kepemimpinan yang visioner dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sebagaimana diketahui, orang asli Papua memiliki potensi yang luar biasa dari segi sumber daya alam maupun manusia. Namun potensi tersebut harus bisa dimaksimalkan dengan baik, maka diperlukan pemimpin-pemimpin muda yang memiliki integritas, keberanian, serta pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan tantangan global. Pelatihan kepemimpinan ini sangat berarti. Kita tidak hanya membangun kemampuan teknis dan pengetahuan, tetapi juga membutuhkan karakter kepemimpinan yang siap menghadapi segala tantangan. Bapak, Ibu, dan peserta pelatihan yang saya hormati, saya percaya pemuda-pemudi asli Papua yang ada di Kabupaten Bovendigul memiliki kekuatan dan keunikan yang mampu membawa perubahan sehingga bisa menjadi pilar utama penggerak pembangunan di Kabupaten Bovendigul agar dapat bersaing menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Diharapkan melalui pelatihan ini menjadi batu loncatan bagi para peserta untuk berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin mengembangkan jiwa kepemimpinan yang akan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Staf ahli berpesan kepada para peserta mengikuti pelatihan tersebut dengan baik dan memberikan motivasi untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya mengerti dan memahami, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bovendigul menemukan adanya dugaan pelanggaran 2 oknum aparatur sipil negara terlibat politik praktis dalam tahapan kampanye Pilkada 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Bovendigul mendapati adanya laporan dugaan pelanggaran 2 oknum aparatur sipil negara yang terlibat politik praktis mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Bovendigul. Dugaan pelanggaran tersebut kini tengah didalami pihak Bawaslu dengan memanggil 2 oknum ASN dimaksud untuk klarifikasi. Kepastian ini disampaikan Komisioner Bawaslu Bovendigul Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Samuel Yanggam. Menurutnya 2 oknum ASN Pemda Bovendigul ini berinisial FS dan GK. Di mana berdasarkan hasil klarifikasi, FS disinyalir ikut berorasi pada kampanye salah satu paslon layaknya juru kampanye. Sementara GK mengaku mengangkat jari secara refleks yang menunjukkan nomor urut salah satu paslon pada kampanye damai beberapa waktu lalu. Padahal larangan ASN untuk ikut berkampanye telah diatur secara jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 2 huruf F dengan tegas menyatakan asas netralitas ASN. Ditambah lagi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 5 huruf N tentang larangan PNS memberikan dukungan kepada calon presiden, legislatif maupun kepala daerah dengan memberikan dukungan. Jadi kalau yang untuk 2 yang kita sudah ketemukan, salah satunya yang kepala dinas, ini beliau kita setelah klarifikasi dan beliau mengaku kalau memang itu beliau dan memang sudah ada barang buktinya. Beliau sempat di tempat pintu 7 atau di mana ya,
itu sempat pegang mic dan berkampanye, berorasi bersama dengan salah satu tim di sana, sehingga itu menjadi barang bukti buat kita untuk kita harus tindak lanjuti seperti itu. Sementara kalau salah satu ibu dia menghadiri kampanye damai, tapi setelah kita klarifikasi, beliau sampaikan, ibu itu sampaikan kalau itu hanya refreshing seketika pas ketemu sama bakal calon, langsung tidak secara langsung beliau menunjukkan atau mengangkat jari sesuai dengan nomor urut yang bakal calon. Samuel Yangga menyebut bentuk pelanggaran ini tetap akan diproses lebih lanjut ke tingkat provinsi dan selanjutnya ke pusat. Bukti dan bentuk pelanggaran akan dinilai oleh Kemendagri dan Kemenpan RB bersama Komisi Disiplin ASN. Dirinya mengajak seluruh ASN maupun P3K untuk tidak lagi ikut terlibat dalam politik praktis, karena hal tersebut akan merugikan diri sendiri, di mana telah ada larangan melalui berbagai regulasi yang menekankan netralitas ASN. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, info Digul akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Pada sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan objek kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul sebagai mitra kerja akan siap mempublikasikan dan promosi berbagai aset kebudayaan Bovendigul. Kepastian ini disampaikan PLT Kepala Dinas Kominfo Bovendigul, Maria Payunglangi. Pada kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan objek kebudayaan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul diminta hadir untuk memaparkan peran Kominfo dalam upaya pemajuan kebudayaan dari sisi publikasi dan promosi yang menjadi tugas melekat dinas tersebut.
Melihat pentingnya kegiatan ini, dihadiri langsung pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul, Maria Payunglangi. Ditemui usai pelaksanaan sosialisasi, PLT Kadis Kominfo menjelaskan objek kebudayaan merupakan aset masyarakat adat. Sementara peran Kominfo lebih pada tugas promosi untuk memperkenalkan kebudayaan lokal ke luar daerah. Selain itu, melalui promosi yang dilakukan, Kominfo bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Bovendigul untuk bagaimana melestarikan aset kebudayaan yang ada dalam rangka mendukung pemajuan objek kebudayaan di Kabupaten Bovendigul. Kebetulan ini kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Di sini terkait dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu tentang pemajuan kebudayaan, tentang objek pemajuan kebudayaan. Nah, kami dari Kominfo diminta untuk memberikan materi terkait dengan peran Kominfo dalam pemajuan kebudayaan. Nah, di sini tadi saat memberikan materi yang lebih cenderung saya sampaikan di situ dengan bagaimana promosi kebudayaan itu, literasi digital yang harus diterapkan, dan bagaimana adat istiadat itu tetap dilestarikan, sehingga materi-materi yang lebih cenderung disampaikan di situ bagaimana peran Dinas Kominfo itu sendiri untuk pemajuan kebudayaan ini. Nah, Kominfo harus bisa berperan di mana bahwa bagaimana mempromosikan, ya, bagaimana cara untuk melestarikan kebudayaan ini, adat istiadat yang ada ini, itu bagaimana Kominfo sebagai perannya sebagai penyebar luasan informasi dan juga sebagai edukasi untuk masyarakat untuk mengenal bagaimana kebudayaan atau adat istiadat yang ada di daerah sini, seperti itu. Ini mungkin terkait tadi ada salah satu peserta yang memberikan pertanyaan terkait wadah untuk pemasaran mereka punya hasil-hasil produk-produk mereka. Produk-produk. Mungkin tanggapan dari Ibu terkait itu apa solusinya? Baik. Tadi memang ada satu pertanyaan meminta kepada kami Dinas Kominfo bekerja sama dengan kebudayaan untuk membuat salah satu aplikasi guna pemasaran. Mereka punya produk-produk yang sudah dihasilkan oleh sanggar-sanggar ini. Mereka butuh salah satu aplikasi untuk pemasaran. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa kalau terkait dengan pemasaran atau salah satu aplikasi, bisa datang kembali ke Dinas Kominfo untuk kita lihat bersama-sama apa yang perlu kita buat. Kalau memang kita harus buat salah satu aplikasi untuk bagian pemasaran, ya nanti kita bekerja sama dengan kebudayaan. Namun kan kami sudah pernah memberikan pelatihan terkait dengan Tokopedia. Nah, di situ kami dengan sangkar-sangkar ini kami membantu mereka untuk membuka bekerja sama dengan Dewan Kesenian. Nah, Dewan Kesenian kami sebagai Dinas Kominfo memberikan pelatihan untuk bagaimana membuka lapak-lapak di Tokopedia untuk menjualkan mereka punya produk-produk. Kami juga ada website sebenarnya. Nah, website ini kami bisa buka salah satu portal. Nah, portal itu yang bisa membantu masyarakat untuk memasarkan mereka punya produk-produk atau potensi-potensi yang ada di daerah ini. Seperti itu. Mungkin ada harapan untuk peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini, harapan kepada mereka? Baik, harapan saya memang melihat di sini yang disayangkan yang mengikutinya itu kebanyakan orang-orang tua yang seumuran dengan saya. Saya lebih cenderung itu yang mengikuti kegiatan tersebut ini adalah anak-anak muda. Kenapa? Anak-anak muda ini yang akan melanjutkan estafet terkait dengan pelestarian kebudayaan tersebut, sehingga kalau mereka yang hadir mendengar materi apa yang kami sampaikan itu bisa memberikan tolak ukur untuk mereka bahwa bagaimana mereka mempertahankan kebudayaan mereka ini untuk tetap dilestarikan, seperti itu. Jadi saya berharap untuk kita di Bovendigul ini, saya lihat bahwa kebudayaan luar lebih dominan, sehingga saya berharap untuk dengan mungkin materi yang mereka dengar ini bisa membuka pola pikir mereka untuk bagaimana kebudayaan mereka, adat istiadat yang ada di daerah ini bisa tetap dilestarikan dan dikembangkan lebih lagi seperti itu.
Pada momentum sosialisasi pemajuan objek kebudayaan, Dinas Kominfo juga diminta menyediakan salah satu aplikasi khusus untuk mendukung pemasaran berbagai hasil karya masyarakat yang merupakan ciri khas Bovendigul. Menanggapi itu, Maria menjelaskan pihaknya siap membantu melalui kerjasama dengan dinas teknis yang menangani kebudayaan. Karena sebelumnya Dinas Kominfo bekerja sama dengan Dewan Kesenian sudah pernah membuka lapak digital bagi sanggar-sanggar seni budaya melalui aplikasi jual beli Indonesia yakni Tokopedia. Selain itu, Pemda Bovendigul sendiri sebenarnya memiliki website resmi, di mana pada website tersebut bisa dibuka salah satu portal yang siap melayani penjualan online berbagai bentuk produk kebudayaan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak, Mama, dan saudara semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk Bagen, Gup Bagenep, Gup Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Bermase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.